Hey everything, kembali lagi bersama Jojo di sini. Sebelumnya terima kasih udah ngeklik video ini dan juga udah subscribe channel dari Jojo Story. Dan bagi kalian yang baru bergabung, welcome to Jojo Story. Dan di minggu ini gue kembali lagi hadir di hadapan kalian. Di malam ini, di malam Jumat, gue mau ngasih tahu, mau storyin soal yang berhubungan dengan hal-hal mistis ataupun horor. Pasti kalian udah tahu di judul ataupun thumbnailnya. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, gue mau disclaimer dulu seperti biasa. Untuk semua video, foto, gambar, dan apapun yang tayang di video kali ini atau yang muncul di video kali ini, semuanya adalah milik dari masing-masing narasumbernya dan bukan milik kami. Oke, tanpa panjang lebar, tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam playlist to the list. Check it out. Mendengar kata rumah hantu sudah membuat kita merinding, ya nggak sih? Gue aja udah mulai merinding nih guys. Apalagi jika rumah tersebut berdekatan atau bahkan rumah tersebut adalah rumah yang kita tinggalin. Atau bahkan kita tempatin guys. Percaya tidak percaya, penunggu rumah hantu tersebut sering mengganggu masyarakat sekitarnya. Atau bahkan masyarakat yang lewat di daerah rumah tersebut. Setelah ditinggal kosong oleh pemiliknya, banyak cerita mengerikan yang bikin penasaran. Berikut adalah rumah-rumah angker dan rumah bekas pesugihan yang ada di Indonesia. Kita langsung aja lanjut. Yang pertama adalah Rumah Darmo. Dijamin warga sekitar tidak mau lewat di depan Rumah Darmo pada saat malam hari. Rumah yang terletak di Jalan Puncak Permaiduan nomor 26 Surabaya ini dalam kondisi yang tidak terawat. Menurut tetangga sekitar, sosok wanita berbaju putih layu sering berdiri di sekitar rumah tersebut. Bahkan sosok besar dan harimau pun pernah terlihat di rumah itu. Menurut kisah yang beredar nih guys, sang pemilik dari rumah tersebut dahulunya memiliki perjanjian dengan makhluk halus atau pesugihan. Sang pemilik tersebut harus membelikan tumbal manusia pada setiap malam Jumat. Dengan cara tersebut, sang pemilik akan menjadi kaya raya. Suatu hari, sang pemilik ingin mengakhiri dan menghentikan pesugihan tersebut dengan cara mereka kabur dengan menggunakan kapal pribadi. Namun naasnya, dalam perjalanan mereka, kapal tersebut tenggelam. Dan tenggelamnya kapal tersebut diduga karena pesugihan itu guys. Tersisa di rumah tersebut hanya seorang pembantu dan juga babysitter. Namun naasnya juga babysitter dan pembantu rumah tangga tersebut tewas terbunuh. Dan bahkan pelakunya belum diketahui sampai saat ini. Tidak hanya sampai di situ saja guys. Setelah penghuninya meninggal pada tahun 1997 lalu, rumah ini bahkan terbakar habis. Dan kini kondisi Rumah Darmo tersebut sudah tidak terawat. So, gimana? Apakah kalian berani melewati Rumah Darmo tersebut pada saat malam hari? Atau bahkan kalian pernah mengalami atau kejadian saat kalian melewati Rumah Darmo tersebut? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kita langsung lanjut next. Rumah kedua yaitu adalah Rumah Kentang. Rumah yang berada di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan ini konon katanya menyimpan kisah yang menyeramkan. Warga yang melintas di area rumah tersebut akan mencium aroma rebusan. Ceritanya berawal saat pembantu rumah tangga atau PRT sedang memasak untuk melakukan acara pesta besar. Sang PRT itu juga menjaga seorang anak kecil yang dikatakan sangat nakal. Suatu hari, PRT tersebut karena saking kesalnya oleh ulah anak itu, ia tega anak itu dan menjatuhkannya ke dalam kuali yang besar berisi rebusan kentang. Setelah itu, ia memotong-motongnya dan menghidangkannya ke seluruh tamu dalam pesta tersebut. Kasihan banget ya. Oke. Karena saking nakalnya, saking kesalnya, dia anak tersebut kemudian memotong-motongnya dan masukkan ke dalam
kuali besar rebusan kentang dan dihidangkan ke seluruh tamu yang ada di dalam pesta tersebut. Bahkan orang tua dari anak tersebut, yaitu sang pemilik rumah, tidak sadar mereka juga memakan anaknya sendiri. Sejak saat itu guys, rumah ini sering tercium aroma rebusan kentang pada saat malam hari. Dan bahkan ya guys, ini juga diangkat menjadi salah satu film di bioskop ya, untuk film Rumah Kentang ini. So gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Next, selanjutnya adalah rumah bingung. Rumah bingung ini guys sudah lama menjadi urban legend dan dianggap sebagai rumah bekas pesugihan. Meskipun tampaknya seperti rumah mewah pada umumnya, bagi warga yang tinggal di sekitar rumah tersebut atau kerap kali melewati rumah itu, rumah tersebut terkesan aneh, bahkan membingungkan sesuai dengan namanya guys. Rumah ini atau rumah bingung ini berlokasi sangat-sangat strategis, di mana tempatnya yang benar-benar mencolok guys, yaitu tikungan Jalan Raya Cirende, Ciputat, Tangerang Selatan. Rumor tentang pesugihan tersebut kabarnya dimulai sejak banyak renovasi di rumah tersebut. Kabarnya nih guys, renovasi besar-besaran itu sudah pernah dilakukan hingga 7 kali sejak tahun 1992 hingga tahun 2008 lalu. Meskipun tidak terlihat adanya kerusakan pada rumah tersebut. Salah satu contohnya adalah perubahan warna cat dari rumah itu, mulai dari putih ke warna abu-abu, warna pink hingga orange. Meskipun kondisi catnya masih baru dan baik-baik saja guys. Selain itu juga rumah tersebut sempat dipasangi pagar. Bahkan belum lama dipasangin pagar tersebut dirobohkan kembali. Keanehan lainnya juga nih guys, rumah tersebut yang dulu pernah dijadikan tempat untuk usaha seperti kafe, tempat makan, toko sepeda, toko furniture, dan toko lainnya, hal tersebut malah justru terus berganti-ganti guys. Namun tidak ramai atau tidak tampak adanya pembeli, dan bahkan menduga-duga bahwa pemilik menekuni pesugihan, yaitu yang disebut dengan kandang bubrah, yang memang memiliki ciri-ciri sering merenovasi rumah dan rumah tersebut dibiarkan dalam keadaan kosong. Sejak itu, rumor tentang kejadian mistis pun mulai bertebaran di mana-mana guys. Sebut saja kisah seorang pekerja bangunan yang tertidur dan dibangunkan oleh hantu. Sosok kasat menampakkan makhluk hantu wanita yang menaiki tangga ke lantai 2. Selain itu juga ada hantu nenek berambut keriting atau ikal, hingga kemunculan ular sanca di kamar mandinya guys, yang kemudian menghilang setelah memasuki ruangan utamanya. Di tengah rumor tersebut nih guys, sang pemilik pun membantah tentang isu adanya rumah bekas pesugihan tersebut. Rumah tersebut memang sengaja dikosongkan karena sang pemilik rumah memiliki 6 rumah lainnya, dan sementara untuk renovasi yang dilakukannya dikarenakan kesalahan dari arsip yang menyebabkan rumah sering bocor. So, gimana menurut kalian? Apakah kalian juga jadi bingung? Atau gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Next. Selanjutnya adalah rumah pocong Sumi. Rumah ini berlokasi di Kamentran, Kota Gede, Yogyakarta. Rumah pocong Sumi ini menjadi yang paling sering disebutkan saat membahas rumah angker yang ada di Yogyakarta. Konon berdiri sejak tahun 1860, otomatis rumah pocong Sumi Kota Gede Yogyakarta ini telah berusia lebih dari 1 abad atau 100 tahun guys. Urban legend bahkan menjelaskan juga nih guys, rumah pocong Sumi Kota Gede Yogyakarta ini menyimpan tragedi yang menimpa perempuan bernama Sumini pada tahun 1953 silam.
Diceritakan suatu hari Sumini berada di rumah seorang diri dikarenakan suaminya sebagai seorang pengusaha batik pergi untuk urusan bisnis. Bahkan ia juga sudah diperingati oleh suaminya untuk tidak membukakan pintu jika ada yang mengetok. Nah, Sumini tidak sama sekali ditemani oleh siapapun di rumah itu. Namun sangat disayangkan guys, rumahnya itu diincar oleh rombongan penyamun. 3 perampok datang pada suatu malam hari saat Sumini sedang sendirian di dalam rumah. Mereka mengetok pintu dengan membawa pesan palsu bahwa suami Sumini mengalami kecelakaan. Dalam kondisi yang panik, Sumini membukakan pintunya, kemudian disambut dengan penjarahan oleh 3 perampok tersebut guys. Kemudian, menurut cerita yang beredar, Sumini bahkan dicekik hingga meninggal. Kasian banget ya guys, yang namanya nasib seseorang tidak ada yang tahu ya. Oke, kita lanjut ya guys. Sejak saat itu, rumah bergaya Indies ini biarkan kosong. Penampakan pocong Sumi dituturkan lewat dari mulut ke mulut dan kadang muncul setiap jam 22 malam. Gimana? Apakah kalian berani untuk melewati di depan rumah sekitaran rumah pocong Sumi tersebut? Kita lanjut. Next. Selanjutnya adalah Pesanggerahan Sarjana Wiyata Tamasiswa Kaliurang, Yogyakarta. Bangunan yang terlihat sudah lama terbengkalai ini guys, terletak di sekitar objek wisata Gunung Merapi. Aura magisnya disebut luar biasa. Usut punya usut nih guys, Pesanggerahan Sarjana Wiyata Tamasiswa Kaliurang ini dulunya digunakan sebagai asrama untuk mahasiswa UGM. Akan tetapi, karena erupsi Gunung Merapi pada tahun 1994 lalu, dan sampai saat ini bangunan tua ini guys terbengkalai tanpa penghuninya. Sama seperti bangunan atau rumah lainnya yang lama ditinggalkan dalam keadaan yang kosong, Pesanggerahan Sarjana Wiyata Tamasiswa ini menjadi tampak horor. Beragam kisah mistis pun nih guys mulai bermunculan, antara lain sosok penampakan noni Belanda di balkon lantai 2. Tidak hanya itu aja nih guys, ada juga sosok penampakan hantu yang diiringi dengan tangisan yang misteri. Gimana? Menurut kalian? Bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kita langsung lanjut. Next. Selanjutnya adalah Villa Singontoro. Berbentuk bangunan kuno zaman kolonial, Villa Singontoro ini guys terletak di kawasan Tanah Putih, Kecamatan Candisari. Villa Singontoro ini merupakan sebuah rumah yang sudah lama tidak berpenghuni. Menurut Pamuji, saking seramnya rumah itu, Villa Singontoro pun pernah dijadikan lokasi syuting uji nyali dalam salah satu acara televisi swasta. So, gimana? Apakah kalian juga mau melakukan uji nyali di villa tersebut? Lanjut aja. Next. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah Rumah Ambulan Bau Reksa. Rumah angker yang terletak di Jalan Reksa nomor 15 Bandung ini terkenal dengan ambulans yang selalu mejeng di depan rumah tersebut. Menurut warga Bandung, ambulans tersebut sering kali terlihat berkeliling kota Bandung. Bahkan tanpa ada yang mengemudikannya guys. Meskipun begitu, tampaknya untuk warga Bandung tidak bisa lagi menyaksikan hal tersebut dikarenakan kabarnya ambulans itu sudah dipindahkan ke Bogor. Bahkan nih guys, untuk rumah hantu tersebut sudah dijadikan sebuah film judul Hantu Ambulans, rilis pada tahun 2008 lalu. Jadi bintangi legenda perfilman horor almarhum Susana. So, gimana? Apakah kalian pernah melihat sosok mobil ambulans tersebut, khususnya untuk warga Bandung? Sebelum katanya tadi
ambulan tersebut dipindahkan ke Bogor? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke guys, itu adalah rumah-rumah angker dan bahkan rumah yang sempat menjadi tempat pesugihan yang ada di Indonesia. So, menurut kalian, rumah mana menurut kalian yang paling angker dan bahkan paling serem? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Atau mungkin di antara kalian ada ingin merekomendasikan rumah angker lainnya, kalian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, terima kasih udah menyaksikan video konten kali ini. Dan kalau kalian suka video konten kali ini, jangan lupa untuk di like-nya, di share, dan juga di subscribe. Klik tombol notifikasinya untuk tahu video konten selanjutnya. Seperti biasa, tetap stay safe, patuhi protokol kesehatan, dan juga jangan lupa bahagia. Kita ketemu lagi di video konten gua selanjutnya. See you, bye.